Ya jadi di masa dinasti Fatimiyah, gereja-gereja yang tadinya udah dirusak itu pada dibenerin lagi tuh. The ancient Egyptian civilization lasted for over 3,000 years. Baru di masa Raja Merneptah, istilah Farao tuh dipakai buat nyebut penguasa Mesir kuno. Kita bahas sejarah Mesir lagi kali ya. Dulu kan kita udah pernah bahas soal mitologi Mesir ya. Cerita soal Enea, cerita soal panteon dewa-dewinya Mesir kuno. Dan kalau ngomongin Mesir kuno, gue tuh dulunya tuh sempat bertanya-tanya. Kenapa ya Mesir yang dulunya peradaban pagan besar, dipimpin sama Fir'aun dan sering digambarin sebagai musuh Nabi, kok sekarang malah jadi salah satu negara Islam terbesar di dunia? Kenapa ya? Ya kan? Jadi gimana ceritanya nih sampai Islam bisa hadir menggantikan peradaban Mesir kuno? Gimana sebenarnya peralihan kebudayaan ini terjadi? Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas gimana Mesir bisa jadi negara Islam kayak sekarang di Learning by Googling. Oke, sebelum kita ngomongin perubahan yang terjadi di Mesir, dari yang awalnya nganut kepercayaan pagan, terus berubah jadi negara Islam, sebelum kita bahas itu, ada baiknya kita kenalan dulu nih sama peradaban Mesir kunonya. Soalnya ternyata jauh sebelum agama Islam muncul di sana pun, peradaban Mesir kuno tuh sebenarnya udah ngalamin banyak dinamika budaya loh. Udah banyak ngalamin perubahan kebudayaan, termasuk di dalamnya soal sistem kepercayaannya. Ya, kalau kita ngomongin Mesir kuno, periode awal yang bisa dibilang jadi titik awal peradaban ini lahir adalah waktu Raja Menes atau Raja Narmer menyatukan dua wilayah Mesir di tahun 3000 sebelum Masehi. Jadi kalau menurut Britannica, kebudayaan di lembah Sungai Nil di wilayah timur laut Afrika itu tuh mulai berkembang di milenium keempat sebelum Masehi. Tapi waktu itu Mesir tuh belum nyatu ya. Waktu itu Mesir tuh masih kepecah jadi dua bagian. Ada Mesir atas yang ada di selatan, di hulu Sungai Nil, sama Mesir bawah yang ada di utara, di hilir Sungai Nil. Dan perbedaan raja dari masing-masing wilayah Mesir ini bisa dilihat dari mahkotanya. Jadi kalau kita lihat, ini yang mahkota merah itu tuh dipakai sama penguasa Mesir bawah. Nah, yang putih itu dipakai sama penguasa Mesir atas. Nah, menariknya masih menurut Britannica, sebenarnya sangat mungkin orang pertama yang menyatukan dua wilayah Mesir ini tuh bukan Raja Menes. Tapi karena bukti tertulis yang paling tua yang ditemuin tuh nyebutnya Raja Menes, plus si Raja Menes juga tuh digambarin pakai mahkota dari wilayah atas dan bawah, ini jadi dianggap nunjukin kalau dia berkuasa dan jadi pelindung di dua wilayah Mesir. Jadi karena catatan paling tuanya tuh nyebutnya Raja Menes ini, nggak ada yang lebih tua dari itu, makanya jadinya periode Raja Menes ini tuh sampai sekarang dijadiin patokan dimulainya peradaban Mesir kuno. Seru nih. The city-states were divided into two regions and named according to the flow of the Nile. Upper Egypt in the south, which was upstream, and Lower Egypt in the north, which was downstream. Nah, selama lebih dari 3000 tahun sejak dinasti pertama muncul, peradaban Mesir kuno tuh udah berkali-kali ngalamin pergantian dinasti. Kalau menurut para ilmuwan, disebut seenggaknya Mesir kuno tuh udah ngalamin 30 pergantian dinasti. Atau ya, berarti ada 30 dinasti yang muncul selama Mesir kuno eksis. Tahu dari mana? Jumlah ini berdasarkan pada catatan yang dibikin sama Manetho, seorang sejarawan dan agamawan yang hidup di periode Ptolemai. Periode di mana Mesir dikuasain sama orang-orang Yunani di sekitar tahun 300 sebelum Masehi. Nah, 30 dinasti ini kemudian dibagi-bagi lagi ke beberapa periode perkembangan Mesir. Ini kita bahas per periodenya aja kali ya biar lebih jelas ya. Periode yang pertama tuh namanya periode dinasti awal. Periode awal bersatunya Mesir atas sama Mesir bawah. Nah, di masa ini pusat kekuatan utama Mesir tuh ada di kota Memphis di Mesir bawah. Dan yang harus kita tahu, proses penyatuan Mesir ini tuh berlangsung lama ya, hampir sepanjang dua dinasti pertama lah. Atau ya berarti dari tahun 3000 sebelum Masehi sampai tahun 2600-an sebelum Masehi. Hampir 400 tahun, jir. Nah, abis fix nyatu, Mesir kuno masuk deh tuh ke periode selanjutnya, ke periode Old Kingdom, periode kerajaan tua di dinasti ketiga. Dan di periode Old Kingdom inilah bangunan ikonik Mesir, piramid, mulai dibangun. Iya, jadi piramid-piramid yang selama ini kita tahu, itu tuh nggak dikembangin sama semua dinasti ya. Kalau menurut Ancient Egypt Online disebut, di periode pradinasti sama dinasti awal, raja dan bangsawan Mesir tuh dimakaminnya tuh masih di mastaba, masih di struktur dari batu atau bata yang bentuknya tuh ngotak gitu. Belum di piramid jadi mereka dimakaminnya. Baru kemudian di periode Old Kingdom, waktu Raja Djoser dari dinasti ketiga berkuasa, dia ngembangin bangunan piramid pertama yang disebut sebagai piramid Djoser.
Tapi waktu itu pun piramid yang dibangun sama Raja Djoser tuh masih berundak-undak gitu ya, masih kayak tangga gitu, belum bentuk piramida yang sempurna. Baru waktu masuk ke dinasti keempat, raja pertama dinasti ini, Raja Sneferu, dia mulai tuh ngembangin piramid sempurna buat jadi makam penguasa Mesir. Dan itu pun nggak langsung jadi sempurna loh, ada ngalamin beberapa kali kegagalan dulu. Kayak misalnya kegagalannya tuh piramidnya bengkok lah, ya pokoknya banyak trial errornya lah. Tapi kebayang ya piramid segede itu bengkok, ini benerinnya gimana ya? Dan setelah mereka berhasil nemuin resep piramid sempurna, piramid ini akhirnya jadi simbol kejayaan periode Old Kingdom. Kayak misalnya yang paling terkenal tuh kompleks piramid Giza yang berisi 3 piramida makamnya 3 raja dinasti keempat. Ada makamnya Raja Khufu, Raja Khafre, sama Raja Menkaure. Sama terus ada juga beberapa piramid lain yang lebih kecil yang ditambahin Sphinx. Jadi itu tuh, tren makamin raja di piramid tuh dimulainya di dinasti ketiga. Terus di dinasti keempat bentuk piramidnya mulai disempurnakan kan? Dan ya udah dari situ trennya begitu terus sampai akhirnya tren ngebangun piramid buat jadi makam raja ini mulai ditinggalkan di dinasti ke-6. Dan era Old Kingdom secara keseluruhan akhirnya kelar setelah dinasti ke-8 Mesir runtuh di tahun 2100-an sebelum Masehi. Dan setelah runtuhnya dinasti ke-8, Mesir sempat ngalamin perpecahan tuh, di mana wilayah utara sama selatan itu sempat dipimpin sama 2 penguasa berbeda. Nah, masa perpecahan ini tuh berlangsung selama 3 dinasti, dari dinasti ke-9 sampai dinasti ke-11. To prepare their journey into the afterlife, the rulers constructed elaborate tombs, including the Great Pyramids at Giza and underground mausoleums in the Valley of the Kings. Rulers filled their tombs with all the items they could need in the afterlife, including gold, jewelry, food, drink, and even pets. Terus di akhir tahun 2000-an sebelum Masehi, Mesir balik tuh ke masa kejayaannya di bawah dinasti ke-12. Nah, kalau menurut histori ekstra, raja pertama dinasti ke-12, Raja Mentuhotep II, dia tuh sempat ngelakuin perubahan yang cukup krusial di masa kepemimpinannya. Dia ngejadiin jabatan Raja Mesir sebagai pemimpin politik sekaligus pemimpin spiritual tertinggi di Mesir. Jadi mulai dituhankan nih Raja Mesir nih di sini nih. Dan di masa ini Mesir masuk tuh ke periode kerajaan pertengahan atau periode Middle Kingdom. Terus di masa ini juga ibu kota Mesir tuh dipindah dari Memphis dipindahin ke Itztawi. Dan era Middle Kingdom ini berakhir di tahun 1650-an sebelum Masehi. Setelah dinasti ke-14 Mesir berhasil dikalahin sama orang-orang Hyksos. Siapa tuh Hyksos? Orang-orang Hyksos atau yang kalau ditranslate berarti jadinya penguasa asing, ini adalah julukan buat orang-orang dari Asia Barat atau tepatnya orang-orang Levan, orang-orang Syam. Nah, orang-orang ini mereka datang tuh nyerang Mesir dan ngalahin Mesir. Nah, di periode ini karena Mesir kalah, akhirnya Mesir kepecah lagi tuh. Kepecah jadi 2 bagian lagi. Kepecah jadi Mesir Utara sama Mesir Selatan lagi. Buat wilayah utara itu jadi dikuasain sama orang-orang Hyksos, sekaligus jadi dinasti ke-15 dengan ibu kotanya Avaris. Sementara keturunan penguasa Mesir yang asli mereka berkuasa di selatan yang berpusat di kota Thebes. Sekaligus mereka tuh jadi dinasti ke-16. Dan setelah beberapa lama terpecah, Mesir kemudian berhasil disatukan lagi di tahun 1550-an sebelum Masehi. Disatukan sama raja terakhir dinasti ke-17 yang namanya Raja Kamose. Dan dari situ Mesir masuk deh tuh ke periode selanjutnya, masuk ke periode kerajaan baru, masuk ke periode New Kingdom. Periode yang dianggap sebagai era terbaik dari peradaban Mesir kuno. Iki. Dan di periode New Kingdom inilah Farao atau Fir'aun itu mulai dipakai buat nyebut Raja Mesir. Ya, jadi kalau menurut Britannica, istilah Farao tuh berasal dari kata pera yang bisa diartikan sebagai rumah agung. Dan sesuai kayak artinya, awalnya kata ini tuh merujuk ke istana sebagai institusi kekuasaan tertinggi. Jadi bukan merujuk ke orangnya sebenarnya awalnya, bukan merujuk ke si rajanya. Baru di masa Raja Merneptah, istilah Farao tuh dipakai buat nyebut penguasa Mesir kuno. Dan beberapa sosok terkenal yang jadi penguasa baru di masa Raja Merneptah, istilah Farao tuh dipakai buat nyebut penguasa Mesir kuno. Persial yang namanya Akhenaten sampai Ramses II yang agung. Ya pokoknya periode New Kingdom ini tuh bener-bener jadi periode keemasannya Mesir kuno. Sampai akhirnya di sekitar tahun 1078 sebelum Masehi, setelah kematian Ramses XI dari dinasti ke-20,
Dari situ Mesir perlahan ngalamin kemunduran tuh. Dari situ wilayah Mesir kepecah jadi utara sama selatan lagi, dan pendeta Dewa Amun jadi penguasa di wilayah selatan. Bahkan di periode kemunduran ini, Mesir tuh beberapa kali sempat dikuasain sama peradaban lain juga loh. Kayak misalnya sempat dikuasain sama orang-orang Kus dari Nubiwa, wilayah yang sekarang jadi Sudan. Dan pas dikuasain sama Nubia ini, Raja Mesir tuh dijulukin sebagai The Black Pharaoh. Ini nggak perlu dijelasin kenapa julukannya gitu kan? Pharaoh, which means great house in Egyptian, was never the ruler's formal title. It only became synonymous with the ruling individual in modern times, thanks to its use in the Hebrew Bible. Dan akhirnya setelah pecah dan dikuasain sama penguasa asing selama kurang lebih 5 dinasti, Mesir kemudian berhasil bersatu lagi di bawah dinasti ke-26 yang kali ini ngejadiin kota Sai sebagai pusat pemerintahan. Kalau menurut Britannica, awalnya dinasti ke-26 ini bisa berhasil ngambil alih Mesir dari penguasa asing, itu tuh karena mereka dapat dukungan dari penguasa Assyria. Tapi karena terus Assyrianya sendiri ngalamin masalah internal, akhirnya mereka nggak bisa tuh mertahanin Mesir. Dan Mesir pun berhasil jadi wilayah independen lagi. Dan disinilah Mesir masuk ke periode akhir. Ke periode yang dimana kondisi Mesir tuh bisa dibilang nggak stabil lah. Nggak stabilnya gimana emang? Kita ambil contoh di tahun 404 sebelum Masehi misalnya. Waktu Mesir sempat dianeksasi sama kerajaan Persia. Ya walaupun dicaploknya nggak lama ya, cuma sekitar 5 tahunan. Tapi penguasa Mesir setelah aneksasi Persia tuh bisa dibilang udah lemah banget. Makanya kemudian Persia sempat ngambil alih Mesir lagi kan. Ngambil alih dari dinasti ke-30 Mesir. Dari dinasti terakhir Mesir di tahun 343 sebelum Masehi. Dan periode akhir Mesir kuno ini kemudian ditandai dengan penaklukan Mesir oleh Alexander Agung di tahun 332 sebelum Masehi. Terus disusul sama periode dinasti Ptolemaic tadi, dinasti penguasa Mesir dari Yunani tadi yang bertahan sampai tahun 30 Masehi. Dan setelah berakhirnya dinasti Ptolemaic, peradaban Mesir kuno juga bisa dibilang berakhir di sini. Kenapa berakhir? Soalnya dari tahun 30 Masehi itu, Mesir tuh cuma jadi provinsi dari kerajaan Roma. Dan karena jadi bagian dari Roma, agama Kristen waktu itu mulai dianut sama orang-orang Mesir. Bahkan agama Kristen tuh mulai ngegeser agama-agama sebelumnya loh, kayak ajaran pagan Kristen sama ajaran-ajaran Yunani. Terus waktu kerajaan Roma pecah di tahun 400-an Masehi, Mesir di situ jadi bagian dari kerajaan Romawi Timur atau yang dikenal dengan nama Bizantium. As with all great empires, ancient Egypt came to an end. It was eventually conquered after a series of invasions, including those by the Persian Empire in the 4th century BC and the Roman Empire around 30 BC. Nah, setelah jadi salah satu provinsinya kerajaan Roma selama kurang lebih 600-an tahun, di tahun 641 Masehi, Mesir berhasil diambil alih dari Bizantium oleh pemerintahan Islam di bawah Khulafaur Rasyidin. Mulai nih Islam masuk nih di sini nih. Terus kekuasaan penguasa Islam di Mesir ini berlanjut sampai dinasti Abbasiyah di abad ke-10 Masehi. Nah sebenarnya waktu penguasa Islam hadir di Mesir, ini tuh nggak langsung mulus-mulus gitu aja ya. Enggak. Sempat ada beberapa pemberontakan yang terjadi yang disebabkan oleh aturan yang dianggap diskriminatif. Diskriminatif gimana? Jadi gini, ternyata di era Islam awal di Mesir tuh ada pungutan khusus buat orang-orang non-muslim yang tinggal di wilayah muslim. Nama pungutannya tuh namanya jizyah. Nah, karena adanya aturan jizyah ini dan adanya diskriminasi lain ke non-muslim yang dilakuin sama beberapa penguasa muslim, akhirnya di situ banyak orang-orang Mesir penganut agama lain, kayak Kristen Koptik misalnya, itu mereka terpaksa pindah ke Islam. Daripada ditarikin duitnya terus kan, mending pindah agama aja udah. Mereka mikirnya gitu tuh. Nah, beberapa dari mereka yang bertahan, yang nggak pindah agama, mereka-mereka inilah yang kemudian melakukan pemberontakan. Dan yang sangat disayangkan di sini disebut kalau selama periode kekuasaan dinasti Islam di Mesir ini, banyak banget tempat-tempat ibadah milik orang-orang non-muslim, kayak gereja Koptik, yang dirusak sama orang-orang muslim. Ada kelakuan. Tapi untungnya situasi ini mulai berubah waktu dinasti Fatimiyah berkuasa di Mesir. Ya jadi di masa dinasti Fatimiyah, gereja-gereja yang tadinya udah dirusak itu pada dibenerin lagi tuh. Terus selain itu, festival-festival keagamaan orang-orang Kristen Koptik sama pagan yang tadinya dilarang itu juga mulai diperbolehkan lagi. Iki, toleran iki, baru iki. Dan toleransi yang tinggi ini juga ini dipertahankan sama dinasti Ayyubiyah waktu mereka jadi penguasa Mesir di bawah kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi.
بينما كان صلاح الدين يوطد أركان دولته في مصر كان يحتاج إلى حليف قوي ولم يكن هناك حليف أقوى من القدر يصاحب صلاح الدين في هذه الفترة. Tapi sayangnya setelah Salahuddin wafat, penerusnya tuh ternyata tuh nggak punya kekuatan militer sekuat pendahulunya. Dan ini berakhir ke jatuhnya dinasti ini ke tangan dinasti Mamluk. Nah, Mamluk sendiri, mereka tuh sebenarnya tentara Turki yang awalnya adalah kasta budak zaman dulu. Tapi kedudukan mereka tuh di atas budak biasa, makanya mereka boleh megang senjata. Nah, waktu mereka berkuasa di Mesir, Mamluk ini dianggap sebagai penguasa sejati yang statusnya lebih tinggi dari Muslim Mesir. Walaupun ya populasi mereka nggak sebanyak Muslim Mesir ya, tapi tetap tuh kedudukan mereka di atas. Nah, di masa kekuasaan orang-orang Mamluk ini, kelompok non-Muslim Mesir tuh lagi-lagi mereka ngalamin persekusi. Tapi ya di luar segala efek negatifnya, harus diakui, bisa dibilang di masa Mamluk ini Mesir tuh jadi bangsa yang kuat banget ya. Mereka punya kekuatan militer yang bener-bener kuat, yang bahkan bisa bikin bangsa Mongol nggak bisa naklukin mereka. Terus selain militer, mereka juga tuh punya pengaruh politik yang kuat banget. Padahal basicnya orang-orang Mamluk ini kan orang Turki, bukan orang asli dari wilayah Arab. Dan kekuasaan Mamluk di Mesir ini kemudian dilanjutin sama dinasti Utsmaniyah di abad ke-16 Masehi. Dan ya udah, dari situ penguasa Mesir Islam terus sampai akhirnya Mesir jadi negara kayak yang kita tahu sekarang. Jadi negara yang didominasi sama penganut agama Islam. Nah, kalau kita ngelihat sejarah panjangnya Mesir ini, dari era Mesir kuno sampai Mesir modern yang jadi negara Islam kayak sekarang, Mesir tuh kan ya emang udah berkali-kali ngalamin dinamika politik dan budaya ya. Ya lihat aja dari yang awalnya dua kerajaan kan, terus disatuin jadi satu peradaban besar, terus beberapa kali pecah lagi, terus disatuin lagi, terus dikuasain sama penguasa asing juga, sempat jadi provinsi dari kerajaan Roma juga, sampai akhirnya dikuasain sama dinasti-dinasti Islam. Nah ini kan gila kan dinamika politik dan budayanya kan, perubahan politik dan budayanya tuh kan wah. Ya bisa dibilang cukup ekstrim lah ganti-gantinya lah. Dan ingat, walaupun dulunya ada penguasa Muslim Mesir yang ngelakuin persekusi, tapi ini nggak bisa dipukul rata ya. Nggak bisa lu simpulin semuanya begitu. Enggak, soalnya yang berlaku adil tuh banyak juga kan. Jadi ya udah tergantung personalnya aja, udah tergantung siapa yang mimpinnya aja. Ya sama kayak sekarang lah, yang suka nutup-nutupin gereja, yang suka ngelarang-larang orang agama lain ibadah, itu kan bukan semua Muslim kayak gitu kan, cuma oknum tertentu aja kan. Jadi ya sama aja. Tapi kalau menurut lu apa nih yang kemudian bikin Islam jadi bisa diterima di Mesir sampai akhirnya jadi agama utama kayak sekarang? Kira-kira apa nih? Silakan komen. The ancient Egyptian civilization lasted for over 3,000 years and became one of the most powerful and iconic civilizations in history. Oke, sekian Lerba Guging kali ini tentang gimana Mesir kuno berubah jadi negara Islam. Dan ternyata prosesnya sangat panjang ya. Sampai dari tahun berapa tadi? Dari tahun 3000 sebelum Masehi kan hitungannya kan. Awalnya kan mereka berubah-ubah terus sampai akhirnya Islam masuk tuh. Ya kalau lu mau revisi kayak gue udah salah, atau lu mau nanya, atau nambahin nggak di video, bisa tulis di komen. Kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi thank you, nonton jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.